Pemirsa, bakal calon Presiden Prabowo Subianto ini mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berdasarkan rilis lingkaran survei Indonesia atau LSI Deni JA. Sementara bakal calon Wakil Presiden yang menempati posisi tertinggi diraih oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Lingkaran Survei Indonesia LSI Deni JA merilis survei terbaru jika 3 pasangan calon presiden yang maju, maka pemilihan presiden berpotensi 2 putaran. Temuan LSI Deni JA mengemukakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo dinilai sebagai capres pertama yang lolos putaran kedua dan memenuhi ambang batas minimal karena memperoleh elektabilitas 33,9%, sementara Ganjar Pranowo 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Alasan yang membuat survei Prabowo naik adalah karena bergesernya pendukung Ganjar Pranowo. Prabowo juga dianggap memiliki positioning dan lebih nasional ketimbang Ganjar dan Anies. Kalau kemudian terjadi dalam 2 putaran, maka setiap capres harus mencapai angka yang kita sebut sebagai the magic number, ya. The magic number adalah angka batas minimal atau ambang batas minimal yang harus dicapai oleh capres untuk lolos ke putaran kedua. Kalau kita hitung secara matematis dengan 3 capres, maka minimal setiap capres itu harus memperoleh 33,3% untuk bisa lolos ke putaran kedua kalau kita bagi secara matematis. Oleh karena itu dengan angka 33,3% dari 3 nama capres saat ini yang telah memenuhi ambang batas minimal untuk lolos putaran kedua adalah capres Prabowo Subianto dengan angka 33,9%. Selain merilis kandidat capres, LSI Deni JA juga melakukan survei terhadap calon wakil presiden. Kandidat calon wakil presiden yang menempati perolehan indeks variabel tertinggi ditempati oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Meski secara elektoral tidak begitu signifikan, tapi Erlangga memiliki kuasa tiket sebagai ketum parpol, pengalaman di pemerintahan, dan sumber dana. Dari data yang kita ambil, dari nama-nama calon wakil presiden yang ada, yang hanya memenuhi paling tinggi adalah Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang memenuhi 3 variabel. Ya. Variabel pertama adalah kuasa tiket, ya, sebagai Ketua Umum Partai, ya, dia punya kuasa tiket yang merupakan orang pertama yang mungkin akan diberikan tiket, ya, kalau kemudian Golkar diambil sebagai tambahan koalisi, ya. Jadi karena posisi beliau sebagai ketua umum. Kedua adalah pengalaman pemerintahan dan yang ketiga adalah jaringan sumber dana. Memang sejumlah survei kian masif merilis data peringkat capres maupun cawapres yang masuk radar dan akan berlaga pada kontestasi 2024. Lalu, akankah posisi Prabowo, Ganjar, dan Anies tetap berkutat di 3 besar atau masih bisa saling salib demi merebut posisi teratas? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, survei terbaru LSI Deni JA menunjukkan bahwa Prabowo lah yang menjadi capres pertama yang memenuhi ambang batas minimal untuk lolos ke putaran kedua pemilu presiden. Hal ini akibat survei elektabilitas Prabowo di bulan Mei menunjukkan angka 33,9%, yakni di atas angka 33,3% untuk lolos ke putaran kedua. Sementara suara Ganjar Pranowo ini 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Ya, adapun Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menempati peringkat pertama sebagai bakal calon wakil presiden. Peringkat ini dicapai Erlangga karena berhasil melalui sejumlah kriteria yang ditetapkan LSI Deni JA. Sementara di peringkat kedua pemirsa ada Sandiaga Uno, Mahfud MD, Hovifah Indar Parawansa, Erick Thohir dan juga Muhaimin Iskandar. Lantas apa arti dari rangkaian temuan itu dan bagaimana prediksi langkah politik mereka ke depan? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung Direktur LSI Deni JA Aji Alfarabi dan juga ada pakar politik Hanta Yuda. Mas Aji, Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Rizky. Oke, saya langsung awali ke LSI terlebih dahulu. Mas Aji, ini kan temuan 9 bulan sampai menuju ke pemilu 2024.
Prabowo dinyatakan atau diprediksi ya sebagai capres pertama yang bisa lolos ke putaran kedua. Tapi pertanyaannya Mas, ini suara Prabowo menyalip Ganjar Pranowo ini sejak kapan sebenarnya? Iya, terima kasih Mbak Gita, Mas Rizky, Mas Hanta ya. Terima kasih waktunya. Jadi ini survei terbaru kita di bulan Mei ya 2023. Sebelumnya memang kita melakukan beberapa kali ya serial survei di tahun lalu ya, di tahun 2022 maupun di awal 2023 ya. Jadi kalau kita lihat trennya memang 9 bulan jelang Pilpres 2024 ini ada tren yang berbeda terutama di dua capres ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo kalau kita lihat dari data yang kita punya ya dari sejak tahun 2022 itu sebetulnya cenderung mengalami penurunan ya. Dari Mei 2023 saat itu Pak Prabowo masih di atas Pak Ganjar, kemudian mengalami penurunan ya dari survei kita di bulan September, kemudian survei kita di Januari juga mengalami penurunan. Nah, namun untuk pertama kali di Mei 2023 ini trennya justru mengalami rebound ya. Jadi kembali naik dari 25% di Januari 2023 naik ke angka 33,9% di Mei 2023. Nah, justru sebaliknya terjadi di capres Pak Ganjar ya. Pak Ganjar kita lihat sebetulnya trennya selalu naik ya. Dari Mei 2022 kemudian mengalami kenaikan di September 2022 terus naik di puncaknya di Januari 2023 ya, saat itu di angka kurang lebih 37%. Nah, namun kita lihat momentum ya, terutama pasca dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah ya Piala Dunia U20 di beberapa bulan kemarin, kita lihat trennya justru menurun ya. Dan kita melihat bahwa tren ini sebetulnya sudah dipotret oleh beberapa lembaga survei nasional lainnya ya. Saya mungkin juga di Mas Hanta ya. Jadi di survei di Mei kita ini memang Pak Ganjar mengalami penurunan dari 37 turun ke angka 31,9%. Mas Haji, kenaikan angka untuk Prabowo Subianto sendiri ini apa sih faktornya, Mas? Iya, sebetulnya kita coba menganalisa ya, ada 4 alasan utama ya mengapa kemudian ada tren kenaikan dari Pak Prabowo ya di Mei 2023. Yang faktor pertama adalah itu datang dari keinginan pemilih sendiri ya. Jadi kita tanyakan seperti apa capres ideal menurut pemilih dan mayoritas menyatakan bahwa mereka berkeinginan capres 2024 adalah sosok yang strong leader ya, yang mampu tumbuhkan ekonomi. Dan kalau kita lihat data breakdown-nya memang asosiasi tokoh strong leader itu lebih melekat ke Prabowo dibanding ke Pak Anies maupun Pak Ganjar. Alasan kedua adalah kita melihat ada limpahan suara yang kemudian masuk ke Prabowo yang datang dari mereka yang lari dari Pak Ganjar ya. Jadi dukungan Pak Ganjar yang turun di survei kita di Mei 2023 ini terlihat bahwa lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo dibanding ke Pak Anies ya. Mengapa demikian? Saya pikir ini bisa dipahami karena sosok Pak Prabowo sebetulnya kan dikenal sebagai saat ini mampu menempatkan diri sebagai sosok yang lebih di tengah ya di antara dua spektrum politik ini yang terjadi polarisasi ya di dua pilpres kita terakhir. Dan posisi Pak Prabowo yang berada di tengah ini yang kemudian memudahkan ya secara psikologis pemilih yang lari dari Pak Ganjar masuk ke Pak Prabowo. Dan yang ketiga adalah kita melihat kelemahan Pak Prabowo dalam dua pilpres ya, 2014 kemudian 2019. Beliau kan dikenal sebagai tokoh yang tidak cakap dalam pengalaman pemerintahan ya, tidak punya kemampuan teknis dalam mengelola pemerintahan. Namun dengan masuknya Pak Prabowo di kabinet Pak Jokowi, sebetulnya mampu menguatkan image kapabilitas beliau yang menjadi kelemahan beliau selama 2 kali pilpres itu. Jadi ini adalah beberapa alasan yang kita lihat mengapa kemudian Pak Prabowo mengalami rebound di survei kita bulan Mei 2023 ini. Itu tadi pandangan dari LSI. Saya ingin ke Mas Hanta sekarang. Mas Hanta, ini kan data dari LSI menunjukkan sejak bulan Mei Pak Prabowo mengalami rebound atau mengalami kenaikan, sementara Pak Ganjar Pranowo sebaliknya sudah mulai ada trennya menurun. Kalau dari analisa Mas Hanta sendiri, apakah ini temuan yang mengejutkan, Mas? Tapi sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pak Prabowo bisa naik maupun Mas Ganjar yang turun? Ya, temuan LSI terhadap dinamika capres saya kira tidak mengejutkan ya. Sudah terbaca dari beberapa survei-survei sebelumnya bahwa temuan terhadap elektabilitas capres itu satu mengkristal ketiga nama kita satu sisi, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Tetapi di sisi yang lain, 3 nama ini dinamikanya sangat kencang, dinamis.
Artinya tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Dulu Prabowo pernah nomor 1 awalnya, kemudian nomor 2 Anies, nomor 3 Ganjar. Belakangan kemudian Ganjar pernah nomor 1 bahkan, Anies pernah nomor 2 di atas Prabowo, dan sekarang belakangan Pak Prabowo di atas Ganjar juga pernah mengalami dinamika yang cukup kencang. Artinya apa? Kesimpulan yang bisa dibaca satu, elektabilitas Prabowo memang trennya naik. Kenapa naiknya itu mungkin nanti. Kemudian kedua, stabil dan naik per hari ini. Yang kedua, Ganjar Pranowo memang trennya cukup turun, apalagi kemarin isu sepak bola ya cukup kencang yang dianggap jadi bagian dari blunder politik dari Ganjar Pranowo, turun, tapi dianggap sekarang sebagian membacanya sudah mengalami recovery, tapi belum begitu pulih. Yang ketiga ada Anies Baswedan relatif stagnan di angkanya sekarang. Nah, kalau saya membaca mengapa Prabowo yang sedang kita bahas saat ini relatif memiliki tren naik atau sekarang berada nomor 1, beberapa hal analisa saya mungkin beririsan dengan Mas Aji. Satu, ini bisa dibaca sebagai efek dari endorsement. Pak Jokowi kan kerap melakukan endorser terhadap sebagai endorsernya Pak Prabowo, mengendorse Pak Prabowo. Artinya poin ini bisa berkorelasi di mana kita tahu tingkat approval rating, tingkat kepuasan publik kepada kinerja Pak Jokowi itu relatif tinggi, 75 hingga 80%. Itu punya dampak satu. Dan kita tahu Pak Prabowo sering dibawa oleh Pak Jokowi ke basis-basisnya Pak Jokowi. Yang kedua adalah, kalau kita perhatikan juga Pak Prabowo diuntungkan karena ada blunder politik dari lawan politik atau kompetitornya. Atau bisa jadi strategi yang tidak tepat dari kompetitor politiknya. Yang ketiga, ini mungkin beririsan, Pak Prabowo saya kira berhasil mengambil pada spektrum ideologi, spektrum politik di tengah, betul. Kalau publik mulai mungkin jenuh dengan pembelahan antar secara diametral, itu direpensasikan oleh Ganjar dan Anies Baswedan. Dan Prabowo paling tidak sekarang mengambil posisi di tengah di antara dua capres itu. Yang ketiga adalah kita tahu ada pergeseran, ini mungkin tambahan saya, pergeseran dari personalitas, gaya komunikasi publik, bagaimana Prabowo berhadapan dengan publik dan seterusnya. Saya melihat ada perubahan, ada pergeseran, perbedaan Prabowo di 2014 dan 2019 lalu dengan sekarang. Apalagi sekarang sering bersama Pak Jokowi. Dan kelima adalah pergerakan politik memiliki dampak insentif elektoral juga. Misalnya partai, safari politiknya, mendekat dengan beberapa partai. Kemudian juga kita baca ada terbelahnya dukungan para relawan Jokowi juga sebagian ke Prabowo, dan efek dari 5 ini menurut saya memberikan kontribusi secara elektoral kepada Prabowo sehingga memiliki posisi. Kalau kesimpulan LSI kan mengatakan bahwa Prabowo adalah paling berpotensi lolos di putaran kedua. Saya kira kalau menggunakan data per hari ini sama juga dengan survei Poltreking Indonesia terakhir, ya betul Prabowo relatif paling berpeluang untuk masuk di putaran kedua jika syarat 50% plus 1 itu tidak ada yang terpenuhi. Tapi itu adalah data per hari ini. Kita tidak tahu perkembangan ke depan, tentu pasti sangat dinamis. Masih sangat dinamis. Baik Mas Hanta, kita tahu itu tadi berarti faktor-faktor yang disebutkan kenapa elektabilitas Prabowo Subianto naik sebagai bakal calon presiden. Nah, Erlangga Hartarto juga elektabilitasnya naik sebagai bakal calon wakil presiden. Kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kabar Petang.